Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman belajar, apa kabar? Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel ini. Kali ini kita mau membahas tentang gaya. Materi gaya itu ada di pelajaran IPA, tema 7, subtema 1, untuk kelas 4 ya. Baik, kita mulai saja yuk membahasnya. Kita sering mendengar kata gaya. Tapi di sini gaya dalam IPA ya. Apa itu gaya? Untuk mengetahuinya, simak video ini sampai selesai ya. Oke? Baik teman belajar, kita perhatikan di sini ada delman ya. Delman yang ditarik oleh kuda. Nah, delman ini dapat bergerak karena ada gaya. Ya. Gaya itu apa ya? Gaya itu adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda jadi bergerak atau berubah bentuk. Nah, untuk melakukan gaya ini, maka diperlukan energi. Baik, teman belajar. Nah, gaya yang kita lakukan terhadap suatu benda itu akan memiliki beberapa pengaruh ya. Nah, di sini akan dijelaskan pengaruh gaya terhadap benda. Keadaan suatu benda dapat berubah akibat pengaruh gaya. Yaitu yang pertama, benda yang diam menjadi bergerak. Perhatikan di sini ada seseorang yang memegang bola berwarna merah. Dari posisi awalnya bola tersebut diam, kemudian orang tersebut melemparnya dengan keras. Nah, kemudian bola tersebut akan menjadi terlempar. Nah, di sini pengaruhnya yaitu bola yang awalnya diam kemudian menjadi bergerak. Kemudian pengaruh gaya yang kedua yaitu benda yang bergerak menjadi diam. Ini kebalikannya dengan yang awal tadi ya. Nah, perhatikan di sini ada dua orang yang sedang main lempar-lemparan bola. Nah, orang yang pertama melempar ke orang yang kedua. Saat orang pertama melempar dari bola yang bergerak, kemudian dia tangkap. Nah, saat itulah benda itu bergerak dan kemudian menjadi diam. Kemudian pengaruh yang ketiga yaitu benda dapat berubah bentuknya. Perhatikan di sini saat kalian bermain plastisin atau malampet, nah tangan kalian kan mencet plastisin tersebut menjadi bentuk yang kalian inginkan. Nah, di situ anak-anak melakukan gaya terhadap plastisin tersebut dengan cara menekan atau memberikan dorongan. Nah, di situ akan terjadi perubahan bentuk pada plastisin tersebut. Nah, begitu ya. Selanjutnya, pengaruh yang keempat, benda yang bergerak dapat berubah arah. Nah, perhatikan di sini ada seseorang yang memainkan bola. Dia tendang dari kaki menuju kepala. Nah, itu artinya bola tersebut diarahkan ke kepala. Gaya yang dilakukan orang tersebut kepada bola itu akan merubah arah bola yang harusnya turun ke bawah tapi dia naik ke atas dulu. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Saat ini kita mau membahas tentang jenis gaya. Gaya mempunyai banyak jenis ya teman, sesuai dengan sumber yang melakukan gaya tersebut. Nah, ada beberapa jenis gaya yang akan kita bahas. Yang pertama, gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi bumi, gaya gesek, dan gaya pegas. Dimulai dari yang pertama, gaya otot. Gaya otot itu gaya yang timbul karena aktivitas otot. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ada seseorang yang melakukan gaya yaitu gaya dorong. Dorongan yang dilakukan itu dengan otot orang tersebut. Ya, sehingga gerobaknya itu bisa berjalan ke depan. Kemudian yang kedua, gaya listrik. Gaya listrik itu gaya yang ditimbulkan oleh benda-benda yang bermuatan listrik. Nah, di sini ada contohnya seseorang yang baru bereksperimen tentang listrik statis ya. Dia membuktikan bahwa ketika sisir rambutnya itu dia gosokkan dengan rambutnya, maka akan terjadi listrik statis di situ. Selanjutnya yaitu gaya magnet. Gaya magnet itu adalah gaya yang timbul karena tarikan
magnet terhadap benda yang terbuat dari logam. Nah, coba perhatikan di situ ada kartun ya, dia memegang magnet, kemudian ada kaleng yang tertarik oleh magnet tersebut. Selanjutnya ada gaya gravitasi bumi, yaitu gaya yang disebabkan oleh gaya tarik bumi ya. Nih contohnya, pembuktian bahwa terdapat gaya gravitasi bumi adalah benda itu jatuh menuju ke pusat bumi ya. Contohnya ini ada seseorang yang kejatuhan buah dari atas, dia kena kepalanya karena kejatuhan. Nah, itu buahnya jatuh ke bawah karena terdapat gaya tarik bumi. Selanjutnya gaya gesek, yaitu gaya yang timbul ketika dua permukaan benda saling bertemu. Nah, coba lihat di situ ada stickman yang kepleset ya. Itu ada stickman ya, dia berjalan tapi karena terpleset itu permukaan lantai yang dipakai untuk berjalan itu terlalu licin, jadi terjadi gaya gesek yang kecil sekali antara alas kakinya stickman itu dengan lantainya, jadi dia mengalami terpleset di situ. Itu terjadi gaya gesek ya antara kaki stickman, alas kakinya dengan lantai yang dia lalui. Selanjutnya yaitu gaya pegas. Gaya pegas itu gaya yang terjadi akibat tarikan atau dorongan terhadap benda yang diakibatkan oleh pegas elastis. Nah, ini terjadi contohnya pada pulpen yang ada pegasnya itu ya. Itu terjadi gaya pegas, atau saat main ketapel itu juga ada karetnya sehingga terjadi gaya pegas di situ. Memanah juga bisa. Nah, itu untuk jenis-jenis gaya ya teman-teman. Ada 6 gaya yang kita sudah bahas. Baik teman belajar, selanjutnya kita akan membahas khususnya untuk gaya otot ya. Gaya otot yang sering kita lakukan dan pemanfaatannya. Tapi kita harus tahu dulu apa itu otot. Otot itu adalah suatu jaringan dalam tubuh manusia atau hewan yang berperan sebagai alat gerak aktif. Ulangi ya, alat gerak aktif yang menggerakkan rangka tubuh manusia atau hewan dan organ dalam tubuh. Nah, selanjutnya gaya otot itu adalah gaya yang berupa tarikan atau dorongan terhadap suatu benda yang ditimbulkan oleh tenaga otot manusia dan hewan. Nah, gaya otot itu dilakukan oleh manusia atau hewan karena mereka lah yang memiliki otot. Nah, next. Gaya otot itu dimanfaatkan oleh manusia untuk melakukan kehidupannya sehari-hari. Ya, begitu pula dengan hewan. Selanjutnya kita membahas untuk masih tentang gaya otot ya, manfaat gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, memindahkan benda. Contohnya ini mendorong kotak ya, memindahkan benda. Selanjutnya, manfaat gaya otot menggerakkan tubuh. Contohnya kita berjalan, kita berlari, menoleh, tersenyum. Nah, itu manfaatkan gaya otot. Selanjutnya, manfaat yang ketiga, melatih dan membentuk tubuh. Contohnya aktivitas push up, sit up ya, yang bisa membentuk tubuh otot kita sendiri. Selanjutnya, manfaat gaya otot adalah melakukan pekerjaan, berbagai macam pekerjaan, karena otot kita itu adalah alat gerak yang aktif yang bekerja sama dengan tulang tentunya. Ini contohnya melakukan pekerjaan mengiris-iris atau memotong, menulis ya. Dan masih banyak pekerjaan yang bisa dilakukan yang memanfaatkan gaya otot. Selanjutnya yaitu mempertahankan postur tubuh. Nih contohnya waktu kita duduk ya, kita pertahankan tubuh kita posisinya duduk. Ada juga yang posisi berdiri. Nah, itu dari peran dari
otot yang kita miliki. Oke, begitu ya penjelasan tentang gaya otot dan pemanfaatannya. Oke, teman belajar, selanjutnya coba perhatikan pada tayangan ini ya. Nih, coba perhatikan, ada seseorang yang membawa buku di tangannya, kemudian dia memanggul tas backpacknya yang penuh dengan barang. Nah, coba kalian jelaskan gaya apa yang dia gunakan ya pada gambar di bawah itu, dan apa pengaruhnya terhadap benda yang dia bawa. Oke, terus bisa sebagai latihan ya teman-teman. Baik teman belajar semuanya, sampai di sini dulu ya tayangan kita kali ini. Nah, kali ini kita sudah belajar apa saja ya? Coba. Iya, tentang gaya, pengertian gaya, kemudian jenis-jenis gaya, kemudian ada pemanfaatan gaya otot manusia, dan juga tadi ada latihannya satu soal ya, tolong nanti dikerjakan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf jika ada kekurangannya. Sampai bertemu lagi di lain waktu dengan materi yang lain juga tentunya. Tetap jaga kesehatan, terus semangat untuk belajar, dan jangan lupa berdoa dan beribadah. Oke, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.